seorang ulama, namanya sangat kesohor dan sangat aktif menulis banyak buku, walau ada beberapa tulisannya yang menjadi kontroversi. Siapa dia? Yaitu Imam Al-Ghazali. Kali ini kita akan mengulas seorang imam besar yang mempunyai nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, dan lebih kesohor disebut sebagai Imam Al-Ghazali. Dia lahir di tahun 1058 dan hanya berusia 53 tahun. Namun semasa hidupnya sangat aktif melakukan perjalanan menuntut ilmu dan bertemu dengan beberapa penguasa, dan dalam masa tersebut beliau selalu menulis berbagai buku-buku yang sangat kesohor. Ia berkunyah Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid, dan gelar Al-Ghazali At-Tusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing di tempat kelahirannya, yaitu di Ghazalah di Bandar Tus, Khurasan di Persia. Ia dianggap sebagai mujaddid abad kelima, yaitu abad kelima dari perhitungan Hijriah, dan dia adalah seorang pembaru imam. Dia menurunkan berbagai tulisan-tulisan dan juga melakukan karya-karya yang sangat diakui oleh banyak kalangan. Al-Ghazali percaya bahwa tradisi spiritual Islam telah hampir mati dan bahwa ilmu-ilmu spiritual yang diajarkan oleh generasi pertama umat Islam telah dilupakan. Keyakinan ini mendorongnya untuk menulis dan terus menulis, dan sebagai tulisan utamanya adalah Ihya Ulumuddin yang bermakna kebangkitan ilmu pengetahuan agama. Minat utamanya sangat banyak, terutama mengenai teologi, filsafat Islam, fikih, sufisme, mistisisme, psikologi, logika, dan kosmologi. Perihal filsafat, justru Imam Al-Ghazali mengkritisi bahwa beberapa perintis Islam yang menulis perihal filsafat ada beberapa kesalahan penting karena mengakui bahwa alam jagat raya itu adalah sudah ada selamanya. Ini bertentangan dengan sifat Allah yang wal awalu wal akhiru. Bahkan dia berpendapat sampai mengkafirkan seseorang yang menganggap bahwa alam jagat raya sudah ada sejak dahulu kala. Dari kaidah Islam, dari kaidah keimanan dan ketakwaan, memang hal tersebut bisa dibenarkan.
Namun pendapatnya beliau yang mengkafirkan orang-orang yang mempercayai adanya alam jagat raya sudah ada sejak dahulu kala, dianggap terlalu berlebihan. Dari pendapatnya yang seperti ini, justru Al-Ghazali dianggap sebagai anti filsafat. Nah, ini adalah konsekuensi daripada ilmu pengetahuan. Dari turun-temurun seseorang menyampaikan suatu pendapat, namun pendapat tersebut dikutip oleh ulama, oleh ahli fikir, oleh penulis berikutnya, dan di dalam menguraikan pendapat Al-Ghazali tersebut, maka Al-Ghazali dinisbahkan sebagai seorang yang anti filsafat. Padahal banyak tulisannya beliau yang mengutip berbagai khasanah mengenai filsafat itu sendiri. Dalam kesehariannya, Imam Al-Ghazali mempunyai daya ingat yang sangat kuat. Namun, beliau di dalam memberikan argumentasi sangat bijak, karena dia pun diberi gelar sebagai Hujatul Islam, sangat dihormati di dua pusat kekuasaan Islam pada masanya, yaitu dinasti Seljuk dan dinasti Abbasiyah. Imam Al-Ghazali sangat mencintai ilmu dan pengetahuan, sehingga ia menguasai banyak bidang ilmu. Dalam menuntut ilmu, dia melakukan kegiatan pengembaraan dengan meninggalkan seluruh kesenangan hidup yang dimilikinya. Sebelum ia memulai pengembaraan, dia telah mempelajari karya ahli sufi ternama Al-Junaid Sabili dan Bayazid Bustami. Imam Al-Ghazali telah mengembara selama 10 tahun, dan ia telah mengunjungi tempat-tempat suci di daerah Islam yang sangat luas. Mekah, Madinah, Yerusalem, dan Mesir adalah area wilayah yang dikunjungi, dan di sana dia bertemu dengan berbagai ulama, bahkan ulama-ulama dari berbagai aliran. Ia terkenal sebagai ahli filsafat Islam yang telah mengharumkan nama ulama Eropa melalui hasil karyanya yang sangat bermutu. Sejak kecil dia telah dididik dengan akhlak yang mulia. Hal ini menyebabkan dia benci kepada sifat riya, megah, sombong, takabur, dan sifat-sifat tercela yang lain. Ia sangat kuat beribadah, wara, zuhud, dan tidak gemar kepada kemewahan, kepalsuan, kemegahan, dan mencari sesuatu dan dia mencari sesuatu semuanya hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah. Pendidikan dari Al-Ghazali sangat diperhatikan oleh ayahnya. Ayahnya sendiri tidak dapat membaca dan keluarganya hidup dalam kemiskinan. Sebelum kematian ayahnya, Al-Ghazali dititipkan kepada salah seorang sahabatnya agar mengurus persoalan pendidikan dari Al-Ghazali, dan juga melalui seorang saudaranya bernama Ahmad. Al-Ghazali menempuh pendidikan dasar di kota Tus. Ia mulai belajar ilmu agama tingkat dasar dan dari seorang guru bernama Ahmad bin Muhammad Razavi. Pada tingkat dasar dia mendapat pendidikan secara gratis dari beberapa orang guru karena kemiskinan keluarganya.
Pendidikan yang diperoleh pada peringkat ini membolehkan dia menguasai bahasa Arab dan Parsi dengan fasih. Oleh sebab minatnya yang mendalam terhadap ilmu, dia mulai mempelajari ilmu usuluddin, ilmu mantik, usul fikih dan filsafat, serta mempelajari berbagai mazhab hingga mahir dalam bidang yang dibahas oleh mazhab-mazhab tersebut. Dari didikan guru yang bernama Al-Juwaini, beliau mulai meragukan tentang ilmu kalam. Pada masa hidupnya dia banyak mengalami berbagai percampuran faham dan berbagai syariat yang saling tumpang tindih, yang ada yang kesamaan namun ada perbedaan. Hal tersebut menjadikan dia ragu-ragu tentang ilmu kalam. Dan berbagai aliran tersebut akhirnya disimpulkan bahwa semuanya ternyata memiliki dasar dan memiliki alasan-alasan yang berbeda. Sehingga sejak itu dia mulai memiliki toleransi terhadap berbagai faham. Namun yang sempat ditulis secara keras adalah kritik-kritik perihal ilmu filsafat dari mulai Plato, Aristoteles. Di situ dia mengupas dan mengulik di mana dia betul-betul bertentangan dengan ilmu filsafat yang dikembangkan oleh dua filsuf kuno tersebut. Lebih-lebih lagi bahwa tulisan Aristoteles tersebut justru juga dikembangkan oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina, dia mengkritisi tulisan Ibnu Sina dan Al-Farabi, sedangkan Ibnu Rus justru ulama yang lahir di kemudian hari setelah dia. Dan Ibnu Rus sendiri akhirnya juga mengkritisi tulisan dan pendapat Al-Ghazali yang menentang filsafat secara membabi buta tersebut. Unik, para ulama, sesama ulama dan sesama ahli filsafat, sesama filsuf, saling mengkritisi tentang pendapat beberapa hal yang memang berbeda. Seperti misalnya Al-Farabi dan Ibnu Sina betul-betul mengupas filsafat-filsafat Aristoteles, tulisan-tulisan Aristoteles, dan bahkan di situ dia melengkapi serta mengamini berbagai pendapat dari Aristoteles. Begitu lahir Imam Al-Ghazali dan menemukan tulisan-tulisan Al-Farabi dan Ibnu Sina, terjadilah pengkritisan berbagai pendapat dari Ibnu Sina dan Al-Farabi tersebut. Namun kritik daripada Imam Al-Ghazali tersebut justru berikutnya dikritisi oleh Ibnu Rus, yaitu ulama yang lahir di wilayah Andalusia yang nanti akan kita kupas secara terpisah. Perihal ajarannya tentang sufi, Al-Ghazali membagi tahapan kehidupan menjadi 6 tahap. Tahap pertama adalah soal pertobatan. Hal ini dimulai di mana seseorang
telah melakukan berbagai kesalahan ataupun dosa-dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Dan tahap pertama ini bisa dikatakan merupakan tahap yang sangat umum dilakukan dan melanda hampir seluruh umat manusia. Hal ini ditegaskan dalam tulisan-tulisan beliau. Tahap kedua adalah tahap kesabaran. Al-Ghazali membagi jiwa manusia menjadi daya, yaitu daya nalar, berbuat baik dan berbuat jahat. Kesabaran ini dicapai seseorang jika daya perbuatan baik bisa mempengaruhi daya yang bersifat jahat. Berikutnya tahap ketiga adalah kefakiran, tahap yang mengartikan sebagai usaha untuk menghindari diri dari hal-hal yang diperlukan. Setiap keperluan yang merupakan kebutuhan harus diteliti dengan seksama mengenai kehalalan, keharaman, dan kemubahannya, serta mengenai kemanfaatan dari hal-hal kebutuhan tersebut. Tahapan ketiga, tahapan kefakiran ini merupakan tahapan pemilahan dari berbagai hal yang melanda kehidupan manusia. Tahapan keempat adalah zuhud, di mana diartikan sebagai upaya meninggalkan kesenangan duniawi dan hanya mengharapkan kesenangan ukhrawi. Tahap keempat ini sudah semakin sulit bisa dijalankan seseorang apabila dia tidak serius untuk mendalami ilmu sufi. Sampailah ke tahap kelima, yaitu tahap tawakal. Dan tahap tawakal ini bisa dicapai dengan cara teguh bahwa Allah adalah yang maha kuasa, Allah adalah yang maha pengasih, dan Allah adalah yang maha pemurah dan maha adil. Pencapaian tahapan ini dilakukan dengan cara berserah diri sepenuhnya kepada keputusan Allah terhadap diri kita sebagai manusia. Dan tahapan keempat adalah makrifat. Pada tahapan makrifat ini manusia diyakini telah mengetahui rahasia Allah dan mengetahui peraturan-peraturannya tentang segala yang ada. Memahami alasan-alasan kenapa Allah melarangnya dan memahami kenapa Allah memerintahkannya. Tingkat pengetahuan makrifat ini lebih tinggi dibandingkan dengan pengetahuan yang diperoleh secara akal, pengetahuan akliyah. Jadi puncak dari semua tersebut yaitu makrifat merupakan sifat mencintai Allah Sang Maha Pencipta. Di kalangan para utama setelahnya, para ulama kontemporer, Al-Ghazali dikritisi memiliki beberapa kontroversi. Kontroversi yang utama adalah dua, yaitu perihal hadis-hadis yang dikutip yang ternyata dhaif dan beberapa pernyataannya tentang bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kontroversi yang pertama, memang Al-Ghazali menulis dalam Ihya Ulumuddin beberapa peristiwa-peristiwa yang dikaitkan dengan Rasulullah, dikaitkan dengan beberapa sahabat. Namun peristiwa dan nasihatnya sangat baik untuk diikuti. Namun
oleh para ulama pembaharuan, sanad dan perawinya ternyata tidak lengkap dan bahkan banyak yang tidak memiliki sanad yang benar sehingga divonis sebagai hadis-hadis yang dhaif. Ini adalah hal yang merupakan catatan khusus perihal karya-karya daripada Al-Ghazali. Kontroversi berikutnya adalah perihal pernyataannya bahwa beliau beberapa kali bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai kalangan Muslim yang moderat selalu mengakui bahwa seseorang berhak dan boleh mengklaim pernah bermimpi bertemu Rasulullah. Bahkan ada beberapa ritual atau doa-doa untuk bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun beberapa ulama yang lain justru mengkritisi pertemuan dengan Rasulullah dalam mimpi tersebut. Jangan-jangan itu adalah iblis yang mengaku sebagai Rasulullah. Maka tahapan berikutnya adalah telitilah apa nasihat yang diberikan Rasulullah dalam mimpi tersebut. Apakah itu nasihat-nasihat yang arif atau hanya sekedar bermimpi melihat wajah sehingga mengulik seseorang siapapun orangnya, apakah dia ulama atau masyarakat kebanyakan, untuk mulai membayangkan wajah Rasulullah sesuai dengan yang ditemui di dalam mimpi. Dan ini bisa juga betul-betul godaan dan gangguan setan di dalam mimpi. Hal ini yang mengkritisi, maka seseorang yang bermimpi ketemu Rasulullah sebaiknya itu cukup hanya untuk dirinya sendiri, tidak untuk ditulis dan tidak untuk disiarkan, apalagi diceramahkan dalam tausiah-tausiah bahwa ana bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah bilang begini, bahwa Rasulullah begini, Rasulullah wajahnya sedang sumringah, Rasulullah wajahnya sedang bagaimana. Nah, itu adalah klaim-klaim yang sangat tidak wajib dan tidak perlu untuk disiarkan. Cukuplah itu hanya sebagai pengalaman pribadi untuk dirinya sendiri. Selanjutnya secara ijtihad silahkan apakah nasihat Rasulullah itu bisa dijalankan atau jangan-jangan tidak ada nasihat apa-apa. Justru dia digelitik, digoda untuk bercerita kesana kemari mengenai Rasulullah yang sudah jelas-jelas meninggal sekian ratus atau 1500 tahun yang lalu. Karya Imam Al-Ghazali yang sangat kesohor adalah Ihya Ulumuddin atau Kebangkitan Ilmu Agama. Dalam buku ini dia mencakup hal-hal tentang fikih, tentang ilmu kalam, dan tentang tasawuf. Karya ini berisi 4 bagian utama, yaitu tindakan ibadah, kemudian norma kehidupan sehari-hari, berikutnya adalah jalan menuju kebinasaan, dan ada jalan menuju ke keselamatan. Ihya Ulumuddin ini menjadi teks Islam yang paling sering dibaca setelah Al-Quran dan hadis. Prestasi besarnya adalah
dia mampu menyatukan teologi ortodoks Sunni dan mistisisme Sufi dalam panduan yang bermanfaat dan secara komprehensif untuk setiap aspek kehidupan dan kematian. Buku ini diterima dengan baik oleh para cendekiawan seperti Imam Al-Nawawi yang menyatakan bahwa seandainya kitab-kitab Islam akan hilang kecuali hanya Ihya Ulumuddin, cukuplah itu semuanya untuk menggantikan. Demikian apresiasi Imam Al-Nawawi terhadap karya daripada Ihya Ulumuddin dari Imam Al-Ghazali. Walau ada dua kontroversi besar terhadap Imam Al-Ghazali, namun kebesaran Imam Al-Ghazali tidak pernah luntur dan dia tetap dianggap sebagai ulama besar, filsuf besar yang menjadikan sebuah khasanah dan tradisi kekayaan umat Islam yang perlu kita agungkan, terutama mengenai nasihat-nasihat dalam tulisan-tulisan di berbagai buku yang diterbitkan, yang ditulis oleh beliau. Dan sayangnya beliau tidak berusia panjang. Beliau pada tahun 1111 meninggal dalam kondisi sakit. Demikian mengenai Imam Al-Ghazali. Jika suka silahkan like dan share dan subscribe, dan juga boleh komen terutama perihal kontroversi Imam Al-Ghazali. Terima kasih.